Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1572 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 6 sampai ayat 11. Yesaya pasal 2 ayat 6 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub. Sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita dapat melihat alasan kenapa Tuhan membuang umat kesayangannya dalam konteks ini. Umat Tuhan ini dibuang ke Babel, di mana mereka diperbudak oleh Babel. Kalau kita bicara membuang, itu berarti umat Tuhan ini telah melakukan satu kesalahan, satu hal yang sia-sia atau sampah di hadapan Tuhan. Padahal mereka umat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Lihat di ayat 7. Saudara lihat di sana firman Tuhan bilang apa? Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Amin. Saudara lihat, mereka diberkati, mereka punya segalanya. Tetapi Tuhan membuang mereka. Artinya apa saudara? Hati-hati. Jangan sampai berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita membawa kita kepada kejatuhan, kepada dosa, yang pada akhirnya Tuhan akan membuang kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati, gunakan berkat itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Supaya Tuhan senang, Tuhan tambah lagi diberkati saudara dalam segala hal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kesalahan yang dilakukan umat Tuhan sehingga Tuhan membuang umatnya. Kita belajar dari kesalahan mereka supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang pertama, kesalahan umat Tuhan. Mereka mempraktekkan ilmu hitam. Saudara perhatikan ayat 6. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub. Sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati kalau saudara bermain
api, saudara akan terbakar nantinya. Saya kenal dengan seseorang yang dari garis keturunan mereka memang diturunkan ilmu-ilmu hitam. Dan saya melihat semua keluarganya menderita sakit penyakit. Dari orang tuanya terus ke anak-anaknya sampai cucunya, semua mengalami sakit parah semua. Dulunya kakeknya itu seorang dukun sakti di kampungnya. Hampir semua dukun di daerah itu berguru kepada kakeknya. Singkat cerita, waktu sakti-saktinya kakek ini, anaknya lelaki satu-satunya meninggal dunia. Saat itu anaknya lelaki itu sudah menikah dan punya anak. Kemudian meninggal di usia yang masih sangat-sangat muda. Kemudian kakek ini meninggal. Selang beberapa waktu, ibu dari teman saya itu meninggal dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibunya meninggal begitu menderita sakit parah yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tersisa dia dan kakak adiknya. Yang mengherankan adalah semua saudaranya itu semua menderita sakit parah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, hati-hati kalau saudara bermain api. Saudara akan terbakar dengan api itu. Kalau saudara bermain dengan api dalam tanda kutip dosa ilmu hitam, sihir, gendam, pelet, penglaris, mantra, percaya ramalan, tarot, opo-opo, jimat-jimat, dan lain sebagainya. Bertobat. Kenapa? Karena yang akan terkena dari kutuk itu bukan hanya saudara, tapi kutuk itu akan menimpa kepada keturunanmu, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari keturunanmu. Keluaran 20 ayat 5 berkata, jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Kalau saudara tidak bertobat, melepas semua ilmu-ilmu hitam saudara, yang akan menderita bukan hanya saudara, tetapi anak cucu cicitmu yang akan turut menderita kena kutuk karena ilmu hitam yang saudara miliki. Bertobat. Karena bertobat adalah satu cara memutuskan kutuk itu. Amin. Bertobat, bakar ilmu-ilmu saudara itu. Kalau tidak, ilmu hitam itu yang akan membakar hidupmu. Saudara perhatikan, ketika saudara datang kepada dukun dan disuruh minum air, disembur dengan air, dengan mantra, dan ada ikatan darah di sana. Saudara, secara otomatis kita sudah terikat dengan perjanjian dengan si iblis. Dan semuanya tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis bagi iblis. Dia akan meminta nyawa saudara dan anak cucumu. Saudara yang pernah ke dukun, peramal, percaya ilmu perbintangan misalnya. Kalau buka majalah atau koran yang saudara lihat, duluan apa? Pasti yang saudara lihat nasib bintang saudara, betul? Percintaannya, nomor keberuntungan, jodoh, dan lain sebagainya, betul? Itu cara iblis merayu saudara supaya saudara percaya kepada ramalan itu. Kalau saudara percaya dan akhirnya saudara terjerat dengan rayuan iblis itu, tinggal tunggu waktu. Saudara akan membayarnya lebih dari yang saudara harapkan. Pak Pendeta, saya pernah ke dukun, minum ini dan itu, buat perjanjian dan ada tumbal. Dan saya diberi mantra dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, Pak Pendeta, apakah itu bisa dibatalkan? Bisa. Dengan darah Tuhan Yesus Kristus kita bisa mematahkan, memutuskan kuasa kutuk itu. Bisa. Asal saudara bertobat. Bertobat sungguh-sungguh. Jangan tobat tomat. Sekarang tobat, besok kumat. Harus sungguh-sungguh. Datang ke pendeta saudara, gembala saudara, minta pelayanan pelepasan supaya saudara didoakan agar terlepas, terbebaskan dengan kutuk daripada kuasa kegelapan itu. Saudara jangan bermain api. Tuhan membuang umatnya, umat kesayangannya, bangsa Israel. Dibuang ke Babel, dijajah, diperbudak, dipermalukan di sana. Kenapa? Karena mereka terikat dengan ilmu hitam. Mereka mempraktekkan tenung,
Mereka mempraktekkan opo-opo, jimat-jimat, mantra, dan lain sebagainya. Makanya Tuhan membuang mereka. Jangan sampai saudara dibuang Tuhan. Karena saudara mempraktekkan ilmu hitam. Bertobat. Karena dengan bertobat kita memutuskan kuasa kutuk itu. Amin. Bertobat. Bakar opo-opo saudara itu. Supaya saudara diberkati Tuhan. Yang kedua, kesalahan yang kedua. Umat Tuhan menyembah berhala. Perhatikan ayat 8. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan murka kepada umatnya karena apa? Karena mereka menyembah berhala. Berhala itu kan buatan tangan mereka sendiri yang mereka sembah. Itu tentunya satu hal yang menyakiti hati Tuhan. Mereka menyembah sesuatu yang mereka ciptakan. Yang harusnya kita sembah adalah pencipta kita, bukan sesuatu yang kita ciptakan dari tangan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, yang harus kita sembah adalah pencipta langit dan bumi. Bukan yang kita ciptakan, bukan yang kita bentuk, kita buat sesuatu, terus kita sembah. Itu bukan pencipta, itu ciptaan. Yang harus kita sembah adalah pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hukum Taurat sudah mengingatkan kita dalam kitab Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita menyembah buatan tangan kita sendiri. Kita akan kena kutuk saudara, bukan hanya kita, tetapi anak cucu cicit kita kena kutuk. Saya menangkap pesan ayat ini. Tuhan menegur kita semua. Karena bisa saja kita terperangkap dengan dosa penyembahan berhala tanpa kita sadari. Saya kasih contoh. Karena sibuk bekerja akhirnya, saudara tidak pergi beribadah di gereja. Tidak melayani Tuhan. Itu berarti saudara sudah menyembah pekerjaan saudara. Pekerjaan saudara sudah menjadi berhala. Bos saudara sudah jadi berhala. Harta benda saudara sudah jadi berhala. Kalau itu semua menghalangi saudara untuk beribadah kepada Tuhan, itu berarti saudara sudah terjebak dalam dosa penyembahan berhala. Kalau gara-gara sinetron, akhirnya saudara tidak beribadah, tidak melayani, itu berarti sinetron itu sudah menjadi berhala buat saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, teman saudara, bos saudara, keluarga saudara, kekasih hati saudara, pekerjaan usaha saudara, bisa jadi berhala. Kalau itu semua menghalangi saudara untuk datang kepada Tuhan, itu berarti sudah menjadi berhala. Bertobat. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini katakan, jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Sebab Allah kita Allah yang cemburu. Dia akan membalas kesalahan saudara sebagai bapa kepada anak cucu sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Saya belajar begini, keputusan yang kita ambil sekarang akan dinikmati anak cucu kita. Kalau kita mengambil keputusan yang keliru, yang turut merasakan akibatnya bukan hanya kita, tapi anak cucu cicit kita. Dengar baik, Tuhan mau kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Ketika kita lebih takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapat keuntungan dalam usaha, takut pada bos lebih daripada Tuhan, itu berarti pekerjaan usaha bos kita sudah menjadi berhala. Bertobat. Kita harus menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Jangan menyembah berhala. Karena ini adalah kesalahan yang kedua yang dilakukan umat Tuhan Israel. Sehingga mereka dibuang di Babel. Karena mereka menyembah berhala. Yang ketiga, umat Tuhan songong, sombong. Ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan,
dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan paling benci bukan dosa pembunuhan, bukan dosa pemerkosaan. Yang Tuhan paling benci adalah dosa kesombongan. Saudara, Lucifer dulu malaikat yang paling dekat dengan Tuhan. Dia ada di ring satu, dia malaikat kepercayaan Tuhan. Karena sangat-sangat dekat dengan Tuhan itulah, dia menjadi songong, menjadi sombong. Ada berapa banyak orang yang dekat dengan penguasa pemerintahan, karena saking dekatnya dengan pemerintahan, dengan aparat. Saudara, sombongnya luar biasa. Ada juga orang yang baru kaya, OKB. Oh aduh, sombongnya luar biasa, sudah nggak kenal saudara. Ada juga orang yang baru diberkati sedikit. Wah, sudah belagu. Tapi saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang sombong, cepat atau lambat, akan direndahkan, akan dipermalukan. Saudara lihat bangsa Israel saking diberkatinya, mereka begitu angkuh, jadi sombong, lupa Tuhan, dan akhirnya Tuhan rendahkan mereka, Tuhan buang mereka di Babel, diperbudak, habis segala-galanya. Kalau sudah dibilang perbudak, saudara, berarti semua hak kita dirampas, kita dijajah, kita nggak berhak akan hidup kita. Itu artinya diperbudak. Mereka yang tadinya, wah diberkati, punya segalanya, sekarang dipermalukan, karena dibuang di Babel. Dijadikan budak, dipermalukan. Itulah akibatnya. Kalau umat Tuhan menjadi lupa diri, jadi sombong, mereka akan direndahkan. Saudara, umat Tuhan saja, bangsa Israel, umat kesayangan, pilihan Tuhan saja diperlakukan seperti itu, apalagi saudara dan saya. Saudara, belajarlah rendah hati. Karena apa? Orang yang rendah hati, firman Tuhan katakan, akan ditinggikan Tuhan. Amin. Sebaliknya, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Saudara mau direndahkan apa ditinggikan? Kalau saudara mau ditinggikan, belajar dari sekarang. Belajar rendah hati. Amin. Haleluya. Saya berdoa supaya saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jadi orang sukses, sehat, berhasil. Tapi ingat, tetaplah rendah hati. Amin. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang terus diberkati, dan diberkati. Saya belajar, orang yang rendah hati adalah orang yang terus cari Tuhan. Orang yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang terus beribadah, berdoa, baca firman, itulah orang yang rendah hati. Orang yang tinggi hati adalah mereka yang merasa, tidak perlu cari Tuhan. Tidak perlu beribadah, tidak perlu berdoa, tidak perlu baca firman. Itu tanda orang itu orang songong, orang sombong. Mereka tidak pernah cari Tuhan. Mereka tidak pernah mengandalkan Tuhan. Yang mereka andalkan adalah kekuatan mereka sendiri. Itu orang tinggi hati, orang sombong, cepat atau lambat, mereka akan dicampakkan, mereka akan dipermalukan, mereka akan direndahkan. Mereka akan diperbudak. Umat Tuhan dalam firman Tuhan ini, mereka dibuang di Babel, diperbudak oleh Babel. Karena umat Tuhan pada saat itu tinggi hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar rendah hati. Jangan sampai kita direndahkan. Kita yang tadinya ada di puncak kejayaan jadi sombong terus. Kita direndahkan karena kesombongan kita. Saya percaya tidak ada yang mau seperti itu. Maka dari itu saudara, tetap rendah hati. Supaya terus Tuhan tinggikan, angkat, promosi, diberkati dalam segala hal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar kesalahan umat Tuhan. Sampai mereka dibuang oleh Tuhan di Babel. Yang pertama, umat Tuhan mempraktekkan ilmu hitam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara punya jimat-jimat, opo-opo, saudara masih terikat dengan kuasa kegelapan,
bertobat, bakar itu. Minta kepada gembala, saudara pendeta, saudara, supaya didoakan, dilepaskan oleh kuasa kutuk itu. Karena yang akan menerima dampaknya itu bukan hanya saudara, tetapi anak cucu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan mempraktekkan ilmu hitam, akibatnya mereka menerima kutuk dari Tuhan. Mari kita mau mempraktekkan firman Tuhan, bukan mempraktekkan ilmu hitam, tapi firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Yang kedua, kesalahan umat Tuhan, mereka menyembah berhala. Mereka menyembah yang mereka buat, yang mereka ciptakan. Yang harusnya kita sembah adalah Tuhan. Saudara, mari kita menyembah Allah, bukan menyembah berhala. Tanda-tanda orang sudah jatuh dalam penyembahan berhala ketika Tuhan itu sudah nomor sekian. Ketika ibadah itu sudah nomor sekian, sehingga mereka sudah tidak beribadah, sudah tidak baca firman, sudah malas dengarkan renungan, sudah nggak baca dan doa saudara dalam kehidupan mereka. Itu tanda mereka sudah jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Saudara, mari kita mau menyembah Allah, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Kesalahan yang ketiga yang dilakukan umat Tuhan sehingga mereka dibuang ke Babel adalah dosa kesombongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita diberkati, kalau kita dipercayakan satu posisi, satu jabatan, pangkat kita lebih tinggi daripada yang lain, tetaplah rendah hati. Jangan sombong. Jangan sombong. Karena Tuhan benci sekali dengan dosa kesombongan. Mereka yang sombong pasti, cepat atau lambat, pasti akan jatuh. Tapi orang yang rendah hati, pasti diangkat naik, dipromosikan, diangkat tinggi, diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita belajar terus hidup dalam kerendahan hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka Tuhan memberikan penghiburan, mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Khusus untuk adik ipar kami, Ketut Citra Utari, Tuhan memberkati dia. Lebih heran lagi dalam rumah tangga, dalam pekerjaannya diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua kami dengan berkat-berkat sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.